bahwa kemudian ada 4 matahari di keraton di Jawa itu, ada Yogyakarta, Prof, ada Paku Alaman ya, kemudian ada Mangkunegaran, satunya lagi Prof, Surakarta. Dan yang membuat itu semua perkembangan kemudian keraton sampai terjadi semacam itu, awalnya memang lagi-lagi ada tanda tangan orang Madura, Bos. Ya Prof ya. Iya. Lanjutannya gimana itu, Bro? Jadi memang ya setelah perang Tahta Jawa I selesai, pihak yang bertahta adalah Hamengkubuwono I, karena kemudian menjadi akar dari seluruh trakt Mataram yang ada saat ini. Nah, kemudian ada peristiwa yang menjadi warna tersendiri juga, yakni perang Tahta Jawa kedua. Jadi di perang Tahta Jawa kedua ini juga terdapat keterlibatan para ksatria Madura. Di sini ada Cakraningrat III dan Cakraningrat IV. Cuman memang Cakraningrat III ketika itu cukup ambigu di dalam sikap politiknya. Beliau memang sudah anti untuk menghadap ke Mataram, tetapi beliau juga tidak mengirimkan pasukan ke masing-masing kubu, entah itu kubu yang sah bertahta ataupun kubu pemberontak. Nah, karena keambiguan itulah beliau ditafsirkan sebagai kubu pemberontak. Nah, pada Itu Cakraningrat ketiga kira-kira tahun berapa, Bro? beliau bertahta 1707 sampai 1718. Abad ini ya, abad ke-18 akhir, Bro. Ya. Jadi abad ke-18. Awal 1707 sampai 1718. Oh iya betul. Jadi karena keambiguan itulah dan beliau ditafsirkan sebagai pihak pemberontak juga, beliau harus kehilangan takhta dan nyawa. Dan itu peristiwa yang cukup tragis. Dan setelah itu takhta di Madura dilanjutkan oleh adik beliau, yakni Pangeran Cakraningrat IV. Dan ketika itu sikap politik dari Cakraningrat IV sudah mulai jelas, yakni membela Hamengkurat IV untuk tetap berada di takhta beliau. Akhirnya Cakraningrat IV turun berperang di Surabaya, karena kan pusat pemberontakannya itu ada di Surabaya ketika itu, Jaya Puspita. Nah, kemudian peperangan itu berhasil berakhir dengan kemenangan kubu yang sah bertahta, yakni Hamengkurat IV. Dan setelah itu ternyata Jawa cukup damai sampai beberapa waktu, karena perang itu kan berakhir tahun 1719, perang Tahta Jawa kedua. Baru ada peperangan lagi itu tahun 1741. Jadi lumayan lah untuk bernafas ketika itu, sekitar 20 Dari hiruk pikuk peperangan, Prof ya. ya, sekitar 22 tahun damai. Dan ketika itu yang menjabat sebagai Raja Mataram adalah Pakubuwono II. Nah, ketika itu ada sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, dan ini dinarasikan oleh para sejarawan barat sebagai peperangan terdahsyat yang pernah dialami oleh VOC. Jadi ini bukan klaim sepihak, tapi yang pernah dialami oleh VOC. Jadi di situ bermula dari gesekan etnis dan juga geopolitik dan juga jalur perdagangan internasional ya. Adanya pembantaian etnis Tionghoa tanggal 9 Oktober tahun 1740 di Batavia. Dan memang sebelum pembantaian itu para imigran Tionghoa di sini sering tanda kutip mengganggu ketertiban, baik itu di Batavia maupun di kota-kota lain. Termasuk mengganggu kepentingan VOC pasti. Ya, memang. Tetapi di situ bukan hanya VOC, karena kan Jawa bukan hanya milik VOC ketika itu, dan justru VOC belum bercokol terlalu dalam di Jawa. Iya. Jadi ketika itu para korban, tanda kutip, para korban Tionghoa yang selamat, akhirnya awalnya ingin melarikan diri ke Banten. Nah, itu ditolak oleh Banten. Nah, ini kan tanda tanya juga, mengapa Banten menolak kalau memang di situ ada perjuangan. Nah, kemudian akhirnya mereka terus lari ke timur sampai ke Rembang, dan disitulah kemudian dibangun basis pemberontakan yang dahsyat. Pos-pos VOC dihabisi, dan ketika itu sikap Pakubuwono II ini cukup ambigu juga, karena di depan VOC
beliau menyatakan sebagai sekutu VOC. Tetapi ternyata diam-diam pada pertempuran Semarang tahun 1741 Mataram mengirimkan 20.000 pasukan ke Semarang alih-alih untuk membantu VOC. Tetapi ternyata sampai di Semarang mereka justru menyerang VOC, menyerang benteng-benteng VOC. Semarang sampai kewalahan pemerintah VOC di Semarang yang termasuk sentral ketika itu di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dan ternyata secara membabi buta juga pihak Pakubuwono II merusak garnisun yang ada di Kartasura, garnisun VOC di dekat keraton. Dan di situ banyak korban di situ. Oleh karenanya keterlibatan Pakubuwono II di dalam pemberontakan itu mulai terlihat. Akhirnya pihak VOC menegaskan kembali ke Pakubuwono II. Ini tujuannya apa? Nah, karena mulai ditegaskan begitu, Pakubuwono II akhirnya khawatir, takut salah langkah juga. Karena bagaimanapun pihak yang paling bersinggungan dengan Pakubuwono II secara politik, militer dan lain sebagainya itu memang VOC. Dibantu lah, banyak dibantu gitu. Iya, dan kalau memang terjadi pergolakan yang begitu dahsyat itu akan membalik keadaan. Bisa saja Pakubuwono II kehilangan tahta atau bahkan Mataram bisa runtuh. Jadi itu mungkin yang pertimbangannya Pakubuwono II. Akhirnya Pakubuwono II memilih untuk bergabung dengan VOC. Dan ini ternyata membuat para pembesar Jawa kecewa. Termasuk diantaranya adalah Raden Mas Said, leluhur dari Raden Mas Said itu Mangkunegoro I nantinya. Terus kemudian Pangeran Mangkubumi yang kelak jadi Hamengkubuwono I, dan juga ada cucu dari Amangkurat III, yakni Raden Mas Garendi yang ketika itu masih berusia 12 atau 16 tahun. Itu ada versi, ada yang bilang 12, ada yang bilang 16 tahun. Akhirnya mereka bergabung dengan kubu pemberontak Cina dan menobatkan Raden Mas Garendi itu sebagai Raja Tandingan dengan gelar Susuhunan Amangkurat V atau Sunan Kuning. Dan secara dramatis kan bulan April itu penobatannya, bulan April tahun 1742. Pada bulan Juni 1742 sekelompok pasukan yang dipimpin oleh anak seusia 12 tahun atau 16 tahun bisa merebut tahta di Keraton Kartasura. Begitu mengerikan, sampai sekarang masih ada bekas lubang meriam di tembok, bekas tembok Kartasura. Akhirnya Pakubuwono II harus melarikan diri ke Jawa Timur, ke Ponorogo. Ini posisi Madura di mananya nih, Bro? Nah, oleh karenanya tidak ada harapan lagi kan. VOC kewalahan, Mataram juga hancur. Satu-satunya harapan memang Madura. Dan memang sebelum itu, sebelum ada tawaran-tawaran, Cakraningrat IV ini tidak menentukan sikap awalnya. Masih menunggu, just wait and see, karena kan mungkin beliau juga khawatir salah langkah ya. Tetapi ini berdasarkan keterangan Raffles, ada di buku Raffles History of Java itu, ketika intelijen VOC itu sudah sampai di Semarang, orang-orang Belanda itu terkejut dan membuka matanya. Jadi akhirnya VOC itu merasa bahwa mereka sudah diambang kehancuran. Oleh karenanya langkah pertama yang mereka ambil adalah mengeluarkan dekret dari pemerintahan Semarang itu. Dekretnya adalah membebaskan Madura dari pengaruh Mataram. Artinya dekret itu menjamin kemerdekaan Madura. Dan seketika itu juga Pangeran Cakraningrat IV itu terjadi di tahun 1741. Cakraningrat IV mengembalikan istri beliau yang merupakan saudara dari Pakubuwono II. Pernikahan simbolis kan, pernikahan politik, itu dikembalikan. Dan seketika itu juga Cakraningrat IV mendeklarasikan sebagai raja yang merdeka, artinya bukan di bawah siapapun gitu. Ya, merasa sejajar dengan Mataram, dan memang itu dijamin oleh dekret VOC. Nah, seketika itu juga, ini ketika itu Pakubuwono masih pura-pura mendukung VOC tapi mendukung Cina itu, masih ada di tahta ya. Akhirnya Cakraningrat IV segera bertindak memerangi para pemberontak Tionghoa yang berada di Jawa Timur, dan banyak wilayah yang dikuasai, akhirnya mulai dari Blora sampai ke Panarukan itu sampai ke wilayah Pasuruan itu dikuasai oleh Cakraningrat IV ketika itu, masih di front Jawa Timur.
Nah kemudian ketika Pakubuwono II kehilangan tahtanya, itu kan Pakubuwono II sudah berada di pihak PBC, artinya sudah satu aliansi dengan Cakraningrat juga. Dan ini kehilangan tahta, tapi ternyata di dokumen-dokumen Belanda, yakni di Realia tahun 1742, kalau di Realia tahun 1741 itu disebutkan tentang kemerdekaan Madura itu sudah dibicarakan oleh Gubernur Jenderal PBC. Artinya di